Kenapa itu? Oke, udah. Udah ya, Fit ya? Oke. Oke. Sekarang yang pertama, terkait dengan CV dulu. Apa yang masih kamu CV. bingungin soal CV? Ya. Eh, Kalau buat CV tuh harusnya skill-skill apa aja yang harus dimasukin dalam CV? Oh, oke. Penulisan skill ya, atau yang ditulis dalam skill ya. Oke. Jadi gini, yang bisa dimasukkan di skill itu adalah jelas itu skill yang kita punya. Tapi apa sih gitu ya? Skill kan ada dua nanti. Ada yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya soft skill gitu ya. Nah, aku Mm-mm. saranin pastikan semua technical skillmu yang dalam tanda kutip itu menjual ya. Itu udah ditulis dulu gitu. Pikirin dulu ini jabatan apa sih atau lowongan pekerjaan apa sih gitu kan. Terus dia membutuhkan kemampuan teknis apa? Sebagian kan udah tertulis tuh di kualifikasinya harus punya kemampuan apa gitu kan. Tapi mungkin sebagian tidak ada. Mungkin dari judul posisinya misalnya customer service gitu, kamu tahu gitu kemampuan teknis apa yang harus dimiliki oleh kandidat yang nantinya akan mengisi posisi itu. Jadi pastikan kemampuan teknis dulu dimasukin yang banyak. Dalam tanda kutip yang sesuai loh ya gitu. Nah, gimana cara menuliskan pengalaman atau skill teknis tersebut? Semua itu informasinya coba kamu bayangin berdasarkan pengalaman masa lalu. Kamu misalkan pernah punya pengalaman magang, ya kan? Magang di suatu tempat. Bayangin dengan magang di sana, kamu akhirnya bisa apa? Itu. Kalau aku pernah magang jadi petani, maka skillku tuh ya mencangkul, menanam padi, membajak sawah, gitu-gitu. Paham nggak? Gitu. Paham, paham. Nah, sama begitu juga pendidikan. Kamu pernah mengenyam pendidikan di mana? Pendidikan kan ada formal dan non formal gitu. Dengan belajar itu akhirnya kamu bisa apa? Aku pernah kursus masak, ya akhirnya aku bisa masak dong kemampuan teknisnya. Gitu kan. Aku pernah kursus bahasa asing, ya berarti aku bisa bahasa itu dong gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya. Nah, turunkan dari setiap pengalaman hidup kamu yang sifatnya teknis dulu di otak tuh pikiran yang teknis apa dulu gitu. Berdasarkan pengalaman kerja ya magang itu ya, magang organisasi kepanitiaan, perlombaan, volunteer, apapun itu gitu. Training ini itu gitu. Nggak harus yang ada di sekolah, nggak harus ada yang di kampus, tapi yang mungkin yang di luar yang kamu ikuti. Nggak harus yang sistemnya offline, yang sistemnya online yang nggak masalah gitu. Nah, kalau misalkan semua yang sifatnya teknis sudah dimasukkan, diperbolehkan memasukkan yang sifatnya soft skill gitu. Kebanyakan orang nulis di skills itu satu, lupa dia nggak mengekstrak dari kemampuan masa lalunya ya, jadi pengalaman masa lalunya, tapi dia juga nggak ngelihat dari info lokernya gitu. Kebanyakan nulis tuh apa? Leadership, time management, work under pressure gitu-gitu, kooperatif gitu-gitu. Yang soft skill, aku nggak nyalahin nulis soft skill itu ya gitu. Bukannya nggak boleh, tapi teknisnya nggak ada gitu. Contoh simple, pernah ada orang nulis ya tingkat pendidikan tertentu, aku sebut misal ini permisalan, dia lulusan teknik elektro, pernah magang di sini, organisasi ini. Tapi di kolom skill yang dia tulis adalah Microsoft Office, jadi 3 tuh, PowerPoint, Excel, Word, terus Canva gitu. Nah kan aneh, skill yang kamu peroleh dari kuliah jurusan elektro itu apa gitu. Terus pernah magang nih di suatu perusahaan kan. Nah kamu di perusahaan itu belajar apa? Jadi bisa apa? Ya tulislah di skill. Gitu. Walaupun beberapa rekruter itu dalam tanda kutip pasti memaklumi bahwa oh ya sudah gitu. Tapi aku mau nyampein yang benar itu gimana gitu. Silahkan tuliskan yang gitu dulu. Gitu. Ini dari informasinya dulu ya, belum cara nulisnya ya gitu. Jadi paling simpel bayangin apa yang sudah kamu lalui di masa lalu, gara-gara itu akhirnya kamu bisa apa. Fokus dulu sama yang teknis. Kalau mau nambahin yang soft skill silahkan. Itu dari infonya. Yang kedua dari cara nulisnya. Cara nulisnya itu simple. Tulis aja per poin gitu ya. Ada bullet and number, nomor kayak atau apa gitu ya, simbol bulat-bulat ke bawah gitu ya. Cuman
Nggak usah kasih simbol aneh-aneh. Misalkan kemampuan apa, terus ada yang 90%, 80% gitu ya. Atau dikasih bintang-bintang gitu. Kalau kamu pede, misalkan bahasa Indonesia bintang 5, bahasa Inggris bintang 3 gitu ya. Pernah lihat ya, yang ada simbol-simbol gitu. Itu salah. Mungkin infonya benar, tapi ada simbolnya tuh jadi salah. Gitu. Dilarang ada angka-angka atau simbol-simbol begitu kalau itu memang bukan hasil tes. Misalkan kamu nulis kemampuan bahasa Inggris terus dalam kurung TOEFL titik 2 600 misalnya, boleh karena hasil tes. Tesnya menunjukkan angka gitu kan, boleh. Tapi kalau masih perspektif persepsi pribadi gitu, ini 90%, dari mana 90% hitungannya gitu. Gitu, paham ya? Jadi fokus dulu sama informasinya yang benar, pastikan itu dikeluarkan dari setiap pengalaman hidup kamu, ya, yang secara yang dewasa, bukan yang pengalaman SDTK gitu ya. Yang akhirnya itu nanti menjual, membentuk suatu pengalaman teknis, kemampuan teknis. Nah itu masukkan dulu, udah ini kemampuan teknis, mending ditulis aja kemampuan teknisku itu ini. Aku pernah belajar di sini, aku jadi bisa ini. Terus ini udah. Nah, ini teknisku ini nih, soft skill-nya apa sih gitu. Gara-gara di sana aku jadi bisa apa sih? Udah. Ya sudah, silahkan dimasukkan gitu dengan cara menulis yang baik tentunya gitu. Oke ya. Sementara gitu, Fit. Nanti kamu bisa nonton di waktu tanya jawab sama teman-teman yang lain karena ada beberapa yang nanya soal ini juga gitu. Persis jawabannya begini. Gitu. Apalagi yang lain ada pertanyaan nggak yang masih kamu bingung gitu. Ini ya anggap aja yang aku jawab ini sebagai sharing aja ya. Kalau kamu punya referensi lain boleh disampaikan. Mungkin aja aku yang kurang update gitu ya, Fit ya gitu. Tapi aku pernah baca di sini seperti ini. Aku pernah mengikuti suatu acara seperti ini bilangnya begini gitu. Boleh kita sharing aja sih. Apalagi Fit? Kalau kirim lamaran email itu kan di dalamnya tuh ada CV. Kirim lamaran email tuh di dalamnya tuh ada apa aja sih Kak? Selain CV? Ya, Selain dokumen? Begini ya. Nanti kamu nonton YouTube juga gitu ya. Ya aku bilang bahwa mengirimkan lamaran melalui email itu isinya apa gitu. Jadi gini, ada hierarki atau aturan berdasarkan urutan gitu ya. Apa yang harus kita lampirin di surat lamaran? Urutan paling atas adalah lampirkan yang diminta gitu. Kalau dia cuma minta CV dan portofolio ya lampirkan itu gitu. Kalau dia cuma lampirin surat lamaran sama ini ya lampirkan itu, nurut aja dulu gitu. Jawaban paling simpel itu nurut dulu gitu. Kalau memang ya sudah ada arahan gitu, udah ada arahan gitu. Silahkan lampirkan CV ke sini gitu. Kamu dalam tanda kutip gini, kalau arahan itu sifatnya kayak yang barusan aku bilang, silahkan kirimkan CV ke sini gitu ya. Itu boleh kamu lampirkan yang lain. Jadi kayak lamaran, CV, ijazah, transkrip, udah. Atau lamaran, CV, ijazah, transkrip, portofolio, udah. Tapi kan ada yang lampiran itu dalam tanda kutip detail gitu kan. Nah yang detail itu ya ikutin sesuai arahan dia gitu. Daripada nanti nggak keproses gitu. Jadi urutan paling atas ya, ini cuma rekomendasi, bisa saja salah gitu ya. Untuk yang mencantumkan itu tadi, apa yang harus dilampirin banyak gitu ya, ikutin aja gitu. Baru nanti urutan yang kedua kita lihat dia nyuruhnya apa. Karena kalau untuk dia ngomong silahkan kirimkan CV ke sini atau silahkan DM CV gitu, boleh nggak kita ngambilin CV doang? Boleh. Tapi aku termasuk ya rekomendasiin jangan cuma CV, gitu ya. Case-nya kayak gitu. Urutan paling atas tuh ikutin pada saat dia requirement-nya itu detail. Karena nggak mungkin dong orang minta lampirin ini cuma iseng doang. Pasti itu kan yang dibutuhin. Ya. Jadi yang diminta dilampirin kalau dia mencantumkannya secara detail, ikutin. Tapi kalau cuma bahasan cuma silakan lampirkan CV, silakan lampirkan CV beserta dokumen pendukung. Kan kita nggak tahu nih artinya apa nih. Ya kan? CV itu maksudnya CV doang, apa CV dokumen pendukung. Aku pribadi lebih menyarankan jangan cuma CV. Gitu. Tapi ya yang basic aja, lamaran CV, ijazah transkrip, lamaran CV, ijazah transkrip sama portofolio kalau ada gitu. Atau mungkin CV lamaran CV portofolio gitu boleh nggak boleh. Tapi kalau yang informasi pribadi nggak usah. Gitu. KK, SIM, KTP, NPWP gitu. Itu nggak usah.
Oh. Kalau dokumen itu dijadiin satu-satu, apa boleh dijadiin satu? Satu, kalau tidak ada arahan, jadikan satu dan namanya itu yang benar gitu. Dikecil-kecilin gitu nggak apa-apa? Kecil-kecil tuh gimana? Jadi satu-satu gitu. Di kan pertama apa namanya? Dokumennya kan ditaruh di file dulu satu, terus dijadiin satu, jadi kecil-kecil, jadi nggak gede-gede gitu. Itu nggak apa-apa. Jadiin satu-satu. Sorry, kita samakan bahasa ya. Iya, Digabung nggak? Jadi gabung satu PDF nggak? Intinya digabung jadi satu PDF. iya jadi satu PDF. Ya, intinya gitu. Jangan ada banyak PDF. Lamaran satu PDF, CV satu PDF. Jadi kamu ngelampirinnya tuh jadi banyak dokumen gitu. Hmm. Lampirin itu satu Oh, dokumen, isinya banyak halaman. iya. Bukan banyak dokumen, banyak halaman. Gitu. Intinya Oke. itu ya. Tapi ingat, urutan teratas ya sesuai arahan. Aku balik lagi, kalau ada arahannya gitu ya, silahkan lampirkan dengan format PDF, ikuti format PDF gitu. Hmm. Silahkan lampirkan dengan format ini, atau silahkan lampirkan format ini maksimal ukuran sekian, ya silahkan lampirkan gitu. Terserah nanti akhirnya itu bisa kegabung apa enggak. Nah, masalah tuh muncul biasanya gini. Kadang kalau ukurannya nggak cukup, kita maksain dokumennya kebanyakan, gitu kan? Iya. Dikompres dari segi ukuran itu pas, tapi waktu dilihat nggak bisa kebaca karena sangat dikompres. Nah itu juga jangan, gitu. Pokoknya intinya semua itu adalah coba ikuti aturan. Kalau memang arahan itu sudah detail, kalau arahan belum detail, gitu ya. Tadi ada standarnya. Gitu. Hmm. Standar ini tuh bukan yang kayak harus seperti itu ya. Rekrutmen itu bukan suatu proses yang sangat strict gitu, enggak gitu. Ada fleksibilitas di dalamnya, tapi tetap terukur gitu. Jangan sampai ngejar tadi ya ukuran, filenya nggak kebaca, ya kan? Atau kita punya ide sendiri gitu. Tadi banyak halaman, padahal jadi satu PDF di merge gitu. Kan banyak merge PDF online. Dan jangan pakai Word, takutnya kalau pakai Word tuh dibuka di Office lain atau yang pembaca lain itu tuh jadi kayak formatnya bisa geser-geser gitu. Spasinya hilang atau gimana karena beda versi gitu. Jadi jadiin PDF dan jangan cuma jadiin PDF, di rename gitu. Jangan cuma IMG apa, kasih namamu gitu. Fitri bla 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 underscore posisi yang kamu lamar misalkan CS underscore PT apa gitu, itu kan lebih enak. Oke. Atau Fitri bla 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 underscore nomor HP-mu gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ingat tadi ya, ngasih nama juga sama hierarkinya, sesuai yang diminta dulu. Ada nggak permintaan? Jadi surat lama apa info locker itu dibaca banget gitu. Dikasih arahan nggak, dikasih filenya harus dikasih nama apa, terus judul emailnya dikasih apa, ada nggak gitu. Pokoknya tuh semua tuh baca dulu di sini, cocokin dulu dengan yang di surat gitu. Oke ya. Oke. Itu apalagi Lagi ya. soal CV penulisan nggak ada masalah, Penulisan. maksudnya yang ada di isinya gitu menurutmu? Oh, bingung di ini sih Kak, di tentang sayanya, tentang diri kitanya. Oh, tentang saya. Oke. Jadi di tentang saya itu, kamu pakai headset nggak sih? Jelas nggak suaraku begini ya? Jelas Kak. Oke. Jadi tentang saya itu, ini pertanyaannya udah banyak. Nanti nonton yang lain juga, itu boleh. Tapi tetap jelasin. Oh, Jadi oke. bahwa tentang saya itu, kamu harus menggambarkan itu tuh dirimu sendiri gitu. Dalam arti gini, harus menjawab 3 hal. Kamu itu siapa? Kamu sudah melalui apa? Dan setelah melalui itu semua, kamu bisa apa? Hmm. Gitu. Ya paling simpel sih 5W1H lah ya gitu kan. Gitu. Hmm. Cuman at least jadi 3 inilah kalau dari bahasaku gitu. Kamu itu siapa? Kamu sudah melalui apa dan kamu bisa apa? Gitu. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini.
saya memiliki beberapa pengalaman magang antara lain ini. Selain itu saya juga memiliki pengalaman organisasi sebagai ini. Saya memiliki prestasi di bidang ini, pencapaian tertinggi saya adalah ini misalkan. Saya memiliki keterampilan antara lain menguasai ini. Kemampuan saya tersebut didukung dengan keterampilan atau kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik, titik. Dah, selesai. Ibaratnya tuh kayak gitu, yang menggambarkan kamu tuh siapa, kamu sudah melalui apa. Kan namanya juga summary kan, ringkasan. Kalau di LinkedIn bagian about gitu ya. Gitu. Pokoknya semua tuh sama, itu tuh yang ada di summary CV itu bisa untuk kamu tulis ke misalkan di about-nya LinkedIn gitu ya, atau kalau kamu lamar lewat Jobstreet yang ada kolom kotak itu diisi ke situ, bahkan kalau ditanya coba perkenalan dirimu fit gitu waktu lagi interview bisa menjawab ini gitu. Gitu. Kadang kan kalau orang mikirin sebenarnya tuh hal ini tuh bisa mengandung unsur tadi ya 5W1H gitu ya. Gitu. Cuman kalau kamu nginget 5W1H takutnya kan waktu ngomong kamu kepikiran aduh what ya kan? When where gitu. Bingung. Jadi 5W1H itu cuma aku bahasain sebagai tadi 3 itu. Kamu itu siapa, sudah melalui apa, dan gara-gara itu kamu bisa apa. Udah. Itu aja bahasanya. Itu cuma bahasa simpelnya 5W1H daripada bingung. Karena ada momen di mana di dalam 5W itu harus kamu sambung-sambungin terus gitu. Nggak sendiri-sendiri gitu. Kadang kamu menjelaskan what dan when, kadang when sama where gitu-gitu. Jadi simpelnya gitu. Oke? 3 itu tadi ya gitu. Nanti ini aku upload jadi kamu tonton lagi. Oke. Oke, Kalau apalagi CV-nya tuh harus yang berwarna apa yang kan lagi modal tuh. Ada yang berwarna sama ada yang putih polos. Itu bagusnya yang mana tuh? ya, Yang banyak garis-garisnya apa ya. yang biasa? Pertanyaan lagi ya, mau CV desain atau CV ATS gitu ya. Pertama, Iya. browsing dulu ya gitu ya. Browsing dulu kelebihan CV ATS dan cara bikinnya gimana. Oke. Kedua, browsing ulang walaupun aku tahu kamu udah tahu gitu ya. Browsing lagi nggak apa-apa gitu. Kelebihan CV desain dan CV desain tuh tips-tipsnya tuh gimana gitu. Aku jawab langsung yang ya karena kalau aku jelasin itu kan di Google udah banyak gitu ya. Itu pelajari lagi. Nah, aku cuma jawab gini, keduanya itu sama-sama bagus tergantung fungsinya, strategimu dan kepedeanmu gitu. Misalkan kamu ngelamar ke perusahaan yang kamu tahu nih perusahaannya tuh kayak teknologinya tuh udah oke banget, perusahaan juga udah gede, terus kamu tahu update-nya bahwa tahu update tuh ya bisa kamu browsing sendiri atau tanya teman seangkatan atau temanmu siapa yang udah kerja di sana gitu kan. Kamu dulu bikinnya CV-nya pakai yang apa gitu. Apalagi kalau kamu lamar lewat websitenya langsung gitu kan. Nggak mungkin kan 5.000 CV aku liatin satu-satu. Oh, pakai mesin nih, aku bikin yang ATS. Jadi lamar sana pakai ATS gitu. Oh, ada lowongan-lowongan kayaknya nih aku dapetnya lewat LinkedIn gitu. Masing-masing itu kayak disuruh aku bisa nge-DM langsung HR-nya atau gimana gitu kan. Ya udah kirim yang desain nggak apa-apa gitu. Karena keduanya itu sama-sama akan mengekstrak info dari dalamnya gitu kan. Informasinya diekstrak gitu ya. Kata-kata kunci yang ada di CV baik itu desain atau ATS kan ditarik semua ya. Dan dicocokin dengan tadi kualifikasi yang harus ada di posisi yang akan kamu ingin isi gitu ya. Sehingga gitu ya, pastikan dulu isinya udah bener, cara nulisnya udah bener, baik yang desain atau yang ATS yang kamu putih-putih garis-garis itu gitu ya. Ya udah, terus habis itu dipakai gitu. Yang warna itu akan dalam tanda kutip gini loh, yang desain warna bagus gitu, yang berdesain bagus itu akan dalam tanda kutip tuh mempermudah kalau di filter pakai mata gitu. Nah, kalau yang ATS itu akan mempermudah kalau itu tuh dibaca, diekstrak pakai sistem gitu. Udah nggak lewat mata gitu. Ini kan strategi doang. Browsing bisa gitu. Perusahaan ini biasanya pakai apa atau kalau lokernya di sini ATS-nya kayak gini atau daftar perusahaannya udah pakai ATS gitu. Bisa tanya kemana-mana itu. Itu strategi aja sih. Gitu. Boleh kamu punya 2 jenis CV, boleh punya salah satu gitu kan. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Gitu. Ya itu, yang penting tahu benernya dulu ya itu dan manfaatnya dulu. Nanti silahkan tentuin. Aku nggak bisa bilang ini lebih bagus dari ini enggak. Ini lebih bagus dari ini enggak juga. Jadi tergantung perusahaannya juga ya. Ya,
Tergantung perusahaan dan strateginya. Nggak bisa di apa namanya generalisasi gitu ya. Perusahaan ini pasti ATS terus, ya nggak juga. Perusahaan ini pasti desain terus, nggak juga gitu. Kan kita nggak tahu gitu kan. Dulu nggak ada tuh ATS. Dulu orang bikin ATS malah dikira kayak nggak niat bikin CV, nggak ada desainnya, cuma polosan doang. Gitu kan. Gitu. Sekarang muncul ATS gitu. Ngikuti zaman aja, nanti definisimu bakal berubah terus. Tapi lihat trennya dulu, nggak semua perusahaan juga pakai itu gitu. Makanya riset, gali gitu. Perluas, perdalam, dah gitu. Tapi jawaban kita ya, dua-duanya penting, dua-duanya punya keunggulan di platformnya masing-masing gitu. Oke ya. Oke. Tapi pahami dulu ya, jangan bikin setengah-setengah. Disebut desain juga bukan desain gitu kan. Disebut ATS sih minimal gini. Tapi ada fotonya gitu ya, itu bukan ATS gitu. Tapi disebut desain juga bukan. Ini seolah-olah cuma ATS dikasih foto gitu. Jadi ini malah aneh gitu. Jangan ngambang. Makanya kamu harus clear dulu ini. Hitam-hitam, putih-putih gitu. Tahu bedanya keduanya. Oke ya, Fit. Oke. Apalagi misal. Apalagi ya? Aku bingung sih, Kak. Oke, kalau nggak ada langsung ke ini aja ya, ke CV-mu aja ya. Iya. Ya, aku bahas ke CV-mu. Berarti ini udah selesai untuk yang general. Pertanyaanmu bagus. Nanti coba dicek jawabanku di pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain ya. Oke? Iya. Sekarang kita lanjut ke CV-mu dan ini nggak aku upload.